Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Sidang jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kembali kita melanjutkan bacaan kitab Syarhu Hilyati Talibil Ilmi yang matannya ditulis oleh Syekh Bakar Abu Zaid, lalu disyarahkan oleh Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimahullahu wa rahimallahul jami'. Semoga Allah merahmati kedua-duanya, karena kedua penulis kitab ini sudah meninggal. Sebelum kita melanjutkan bahagian ke-8 dari adab seorang penuntut ilmu terhadap dirinya, tadi imam kita membacakan ayat, khusus di bahagian ayat rakaat pertama ini seakan-akan mengingatkan kita dengan kondisi hari ini. Bagaimana kondisi hari ini? Imam tadi membacakan di bahagian terakhir juz 6, la tajidanna asyaddan nasi adawatan lil ladina amanul yahuda wal ladina asyraku. Kalian umat Islam benar-benar akan mendapatkan orang yang paling benci, orang yang sangat tidak suka dengan umat Islam itu golongan orang Yahudi dan orang-orang musyrik. Orang Nasrani benci kepada umat Islam, ya benci, tapi lebih kurang bencinya. Kalau dibandingkan dengan orang Yahudi dan orang musyrik, maka kebencian mereka terhadap umat Islam itu jauh lebih besar. Setiap bacaan imam dalam solat itu semestinya menjadi pelajaran kita ambil, peringatan sebelum terjadi sesuatu hal yang merugikan Islam dan kaum muslimin. Maka Al-Quran telah menginformasikan kepada kita dengan siapa kita berteman, dengan siapa kita tidak berteman, dan bagaimana karakter teman kita. Kalau kita tidak mengambil informasi dari Al-Quran, di sini bisa terbalik nanti. Orang-orang yang seharusnya kita jauhi, kita jadikan sebagai teman. Dan orang-orang yang semestinya sahabat kita, teman kita, sesama orang Islam, itu kita jadikan sebagai musuh buyutan, musuh bebuyutan. Itu terbalik. Maka Allah Subhanahu wa taala ingatkan di bahagian ayat terakhir juz ke-6 tadi dibaca oleh imam kita, la tajidanna asyaddan nas, kalian akan benar-benar menjumpai orang-orang paling benci terhadap orang beriman, al-yahuda walladina asyraku, orang-orang Yahudi dan orang-orang musyrik. Orang musyrik itu kebenciannya kepada Islam luar biasa. Ketika pun ia menyakiti umat Islam, melebihi menyakiti terhadap hewan. Contoh yang tidak asing lagi bagi kita di zaman ini, karena zaman terbuka, saudara-saudara kita di Rohingya misalkan, umat Islam yang ada sekarang di Uyghur. Kalau kita lihat, tidak bisa tertutupi lagi, sudah terbuka. Bagaimana disiksa umat Islam. Kalaulah seekor tikus saja dibunuh, masih lebih ringan kelihatan pembunuhan terhadap tikus dibandingkan orang Islam yang dibantai itu. Dan pelakunya orang-orang yang tidak beragama, musyrik. Ternyata info itu sudah Allah sebutkan dalam Al-Quran. Maka kita umat Islam
tidak boleh lengah. Kita baca terus Al-Quran kita gali. Kita buat program 1 hari membaca 1 halaman terjemahan Al-Quran. Kita rasakan nanti hasilnya dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan kita bisa ketahui kondisi umat Islam hari ini. Dan apa yang telah lalu, begitu juga kita akan siap-siap untuk yang akan datang. Semoga Allah berikan jalan keluar yang terbaik untuk saudara-saudara kita kaum muslimin yang sedang menghadapi ujian berat. Kalau kita sedang jemaah sekalian di negara ini, khususnya di Aceh, sholat bebas di mana saja kita, menutup aurat bebas di mana saja, tidak ada larangan. Tapi sebahagian saudara kita memakai jilbab pun dilarang. Sebahagian saudara kita ada yang sholat di tempat umum akan mendapat intimidasi. Tapi mereka berusaha terus. Dulu teman-teman kita yang kuliah sama-sama di Madinah, mereka kalau liburan jenggotnya habis, harus dicukur. Kalau tidak dicukur di bandara tidak dikasih masuk. Alhamdulillah tidak ada paksaan untuk mencukur jenggot itu di Aceh. Di Banda Aceh bebas. Sayang 1000 kali sayang, amalan yang bisa kita amalkan di sini tidak ada halangannya. Sayang sekali kita tidak mengamalkan, padahal banyak saudara kita ingin mengamalkan itu, tapi tidak bisa. Demikian kita tidak putus asa, yakin kita dengan janji Nabi SAW bahwa al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Islam itu pasti di atas. Apakah kita termasuk pelopor-pelopor Islam itu di atas atau bukan? Tapi tetap Islam itu akan di atas. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq. Dialah Allah mengutus rasulnya dengan huda, petunjuk dan agama yang benar. Tidak ada lain tujuan Allah. Liyudhhirahu 'ala dini kullihi, agar Islam ini menjadi paling atas. Di masa siapa? Kita tidak tahu di masa siapa. Yang sebelumnya sudah berlalu di masa para sahabat. Islam itu disegani, umat Islam ditakuti. Jumlah mereka tidak banyak, tapi kualitas diakui. Apakah di masa kita bisa kembali lagi? Semoga saja. Kalaupun bukan di masa kita, jadilah menjadi labinah-labinah, bata-bata bangunan untuk kejayaan Islam itu. Kalaulah tidak mampu kita menjadi bata, paling kurang tidak menjadi peroboh-peroboh bata bangunan Islam itu. Amin ya rabbal alamin. Sidang jemaah sekalian, kita lanjutkan bacaan kitab Syarhu Hilyati Thalibil Ilmi. Bahagian ke-8, semestinya orang-orang yang sudah mengenal ilmu agama, at-tahalli bil muru'ah, hendaknya mereka berhias diri dengan muru'ah. Kalau bahasa kita marwah, muru'ah bahasa Arab. Wa ma yahmilu ilaiha min makarimil akhlaq, dan apa-apa yang berupa akhlak terpuji yang dapat mendorong menjaga muru'ah itu, marwah. Dan nanti akan disebutkan oleh ulama fikih bagaimana yang dimaksud dengan muru'ah. Kemudian di antara makarimil akhlak yang disebutkan oleh penulis kitab ini, wa talaqatil wajhi. Setiap kali kita bertemu dengan orang, hendaknya kita upayakan wajah selalu berseri-seri. Ketika bertemu dengan orang, ini termasuk akhlak yang terpuji, kita tampakkan senyuman dari hati. Yang dengan senyuman ini ketika datangnya dari hati, dia pun akan masuk ke dalam hati. Kalau senyuman hanya sekedar dari bibir, dia masuknya ke mata. Mata mudah terpejam, ngantuk sedikit, tertidur. Tapi kalau dari hati kita tersenyum kepada orang yang kita bertemu, baik kita kenal orangnya atau tidak kita kenal, baik satu pengajian dengan kita atau bukan satu pengajian, ini adalah makarimul akhlaq, akhlak yang terpuji. Talaqatul wajhi.
cukuplah menjadi motivasi bagi kita untuk tersenyum. Dalam hadis Nabi, melalui hadis Nabi SAW, tabassumuka fi wajhi akhika sedekah. Senyummu untuk saudaramu itu sedekah. Tidak ada uang, alhamdulillah, gaji kita bulan ini sudah habis. Sebelum habis bulan sudah habis gaji. Ingin bersedekah, tidak ada uang, perbanyak senyum. Senyum sedekah. Dalam hadis yang lain Nabi SAW menyebutkan, la tahqiranna minal ma'rufi syai'an. Jangan anggap remeh tentang kebaikan walaupun itu kecil. Walau antalqa ala wajhi akhika biwajhin taliqin. Meskipun sekedar melemparkan senyuman untuk saudaramu. Apa sih sulitnya? Senyum. Tidak butuh tenaga, tidak perlu uang banyak, senyum. Dan senyumnya tidak ada embel-embel lain. Ada senyum yang memiliki embel? Ada. Karena sudah dekat dengan 2019, mantap senyumnya. Semoga bukan. Ya. Kita yakin dengan hadis Nabi kita SAW, setiap kali kita senyum mendatangkan kebahagiaan kepada saudara kita, idkhalus surur, memasukkan rasa bahagia kepada hati saudara kita, itu adalah sedekah. Tapi kalau kita memiliki wajah yang abusan, masam, abasa wa tawalla. Nabi kita pernah ditegur ketika datang seorang sahabat yang buta bernama Abdullah bin Ummi Maktum. Nabi SAW sedang asyik berbicara dengan pembesar-pembesar Quraisy. Datanglah orang yang tidak ada kedudukan ini, minta juga diajarkan Islam. Saat itu Nabi kita SAW dengan ijtihad beliau, ini lebih penting dihadapi orang pembesar ini. Karena kalau pembesar ini masuk Islam, dia bisa ajak nanti kabilahnya. Diremehkanlah, tidak dihiraukanlah seorang sahabat yang buta ini. Nabi kita berpaling, wajah beliau masam. Langsung Allah turunkan ayat untuk menegur Nabi kita. Abasa wa tawalla. Engkau bermasam muka, wa tawalla, dan berpaling, tidak dihiraukan. An ja'ahul a'ma, tatkala datang orang buta. Wa ma yudrika la'allahu yazakka. Kamu tidak tahu Muhammad, boleh jadi dia orang yang mensucikan diri. Dan ternyata betul, Abdullah bin Ummi Maktum, setelah Allah turunkan ayat ini untuk teguran kepada Nabi kita SAW, maka setiap kali bertemu dengan Abdullah bin Ummi Maktum, beliau kembangkan ridak beliau, selendang, marhaban, selamat datang orang yang asbab engkau Allah turunkan surat kepadaku. Orang kalau selalu muram wajahnya, boleh jadi sahabat yang hendak bertemu dengan kita ingin menyampaikan isi hati, dia ingin curhat, tapi karena dilihat wajah kita muram terus, putus harapannya, tidak tercapai. Sebaliknya, ketika kita berhadapan bertemu dengan saudara kita dengan wajah yang senyum, berseri-seri, maka kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, orang ini akan berani dia bongkar rahasianya untuk menyampaikan, lalu dia minta cari solusi. Ini rahasia. Kalau ingin kita menjadi tempat orang curhat, maka kita upayakan setiap kali bertemu kita sapa dengan sapaan yang hangat. Kita hindari wajah yang muram, walaupun mungkin kita ada masalah di rumah. Ada masalah, baru saja bertengkar suami dengan istrinya, istri dengan suaminya, anak dengan orang tuanya, orang tua dengan anaknya, baru bertengkar, tiba-tiba bertemu dengan orang lain. Jangan ditampakkan masalah kita di rumah. Jangan ditampakkan. Kalau kita tampakkan masalah di rumah, bisa jadi orang pun akan ikut masalah. Pernah satu kisah terjadi, seorang wanita, dia beli buahan. Ditanyalah penjual, berapa harga buahannya? Penjual ini langsung ngomel dengan bahasa yang tidak enak. Ibu nggak tahu ya, itu kan sudah ada tulisannya.
Ini pembeli merasa diri sebagai raja kan, naik egonya. Marah dia. Saya tidak mau beli buah-buahan kamu lagi, kata ibu ini. Dijawab lagi si penjual, bukan kamu saja pembeli. Apa yang terjadi? Keluar ibu ini, dia masuk ke mobilnya. Dia masuk yang awalnya tadi lembut, dia banting pintu mobilnya. Suami heran. Ada apa, Ma? Udah nggak usah ngomong lagi. Suaminya pun jadi korban masalah dia. Ditanya oleh anaknya, mana buah-buahannya, Ma? Anaknya pun dimarahi. Habis semua kena. Suami yang baik pun kena, anak yang baik pun kena, disebabkan oleh masalah. Dan itu belum tentu selesai masalahnya. Belum tentu selesai. Maka sedang jemaah sekalian, talaqatul wajhi, wajah yang berseri-seri itu akan mendatangkan mahabbah, kasih sayang sesama kita kaum muslimin. Ini yang pertama di antara bentuk akhlak yang mulia disebutkan oleh penulis kitab. Yang kedua, wa ifsya'is salam, menebarkan salam. Setiap kali kita bertemu, kita upayakan dengan assalamualaikum. Dan ini termasuk hak seorang muslim, sebagaimana hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari. Rasulullah SAW menyebutkan, haqqul muslimi 'alal muslimi sittun. Haknya orang Islam terhadap orang Islam yang lain ada 6. Yang pertama, idza laqitahu fasallim alaih. Kalau kita bertemu, ucapkan salam. Ini Masya Allah. Kami cerita sedikit tentang pengalaman kuliah di Madinah. Itu betul-betul teramalkan hadis ini. Satu kamar, satu asrama ada 5 lantai. Di tengah jalan, kiri kanan itu kamar. Setiap kali bertemu teman-teman itu ucapkan salam. Bertemu lagi, baru saja bertemu lagi, assalamualaikum. Tidak ada bosan, menjawab juga tidak ada bosannya. Rindu sekali kita merasakan kondisi seperti itu. Kita upayakan insyaallah sesama, minimal ketika kita bertemu di Masjid Oman. Alhamdulillah. Enggak kita kenal orangnya, ada yang dari mungkin Sigli, dari Biren, dari Takengon di sini, assalamualaikum. Ditambah lagi jabat tangan. Apa keutamaannya? Tahatad dunubuhuma, akan berguguran dosa kedua orang yang berjabat tangan itu, sebagaimana bergugurnya daun dari pepohonan. Siapakah di antara kita yang tidak mau digugurkan dosanya? Ternyata mudah. Kita jabat tangan saudara kita. Tidak kita kenal orangnya. Bisa kita bayangkan jemaah sekalian, ada tamu datang dari luar daerah, dari Medan misalkan. Lalu kita ramah di sini, tidak akan pernah dilupakan. Demi Allah, saya akan berkunjung lagi ke Masjid Oman karena orangnya ramah-ramah sekali. Saudara betul di sana. Dan tidak sebaliknya, orang bersumpah, demi Allah saya tidak akan datang lagi untuk pengajian di malam Rabu. Kenapa? Sangar semua wajah orangnya. Lebih enak kita pandang pasukan-pasukan preman di amplas daripada masuk Masjid Oman. La haula wala quwata illa billah. Luar biasa kalau ada orang tertarik kembali ke daerah kita karena kemuliaan akhlak kita tersebut. Dan ini lebih ditekankan bagi orang yang sudah memiliki ilmu agama, yang sudah belajar tentang sunnah Nabi SAW. Dia sebarkan ifsya'us salam, ditebarkan salamnya. Namun Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah menyebutkan, apakah ke semua orang kita tampakkan wajah berseri-seri, kita ucapkan salam? Boleh sebutkan ajaran Islam itu ajaran yang wasatan, moderat disebutkan. Sebahagian terjemahan wasatan itu diartikan dengan moderat. Bagaimana maksudnya? An yatasamaha fi mawdi'it tasamuhi wa ya'khudha bil azmi fi mawdi'il azimati. Ajaran Islam itu ada kalanya toleran. Pada tempat yang di situ diperbolehkan untuk toleransi. Dan ada kalanya tegas
pada tempat yang kita tidak boleh ringan-ringan di situ. Beliau sebutkan contoh tentang hukum qisas. Agama Bani Israel dalam Taurat, mereka punya ajaran ketika terjadi pembunuhan, maka bagi keluarga yang terbunuh tidak ada pilihan kecuali si pembunuh itu langsung dikisos. Tidak ada istilah dimaafkan. Itu ajaran Taurat Bani Israel. Sedangkan dalam Injil, ajaran Nasrani sebaliknya, keluarga terbunuh wajib memaafkan. Wajib. Datanglah ajaran Islam menggabungkan kedua itu, memberikan pilihan. Ada kalanya si pembunuh itu dikisos, ada kalanya si pembunuh dimaafkan, tergantung kepada ahli yang terbunuh, keluarga terbunuh. Dan itu kembali kepada kemaslahatan umum. Masalan, idza kana al-qatilu syirriran wa kana awliyaul maqtuli muhtajina ilal mal wa qalu la nuridu diyah. Kalau seandainya ada seorang pembunuh dan ini memang benar-benar kerjaannya membunuh, dilihat maslahat khalayak ramai. Kalau seandainya tidak dikisos orang ini, pembunuhan akan terus terjadi oleh dia, maka saat itu memaafkan bukanlah bentuk hikmah. Saat itu kisoslah yang menjadi solusi terbaik bagi si pembunuh ini. Kalau dalam ajaran Yahudi tadi, mereka wajib kisos. Ajaran Nasrani tadi wajib maafkan. Tidak ada pilihan. Dalam agama Islam bisa pilih. Kalau tidak direlakan oleh orang yang ahli keluarga yang terbunuh, dikisos. Kalau direlakan, bisa dimaafkan. Boleh dimaafkan tanpa ada diat, tanpa ada imbalan, dan boleh dimaafkan dengan imbalan. Dan ketika dimaafkan, di situ ada kebutuhan umum, keperluan umum. Kalau dimaafkan merajalela kejahatannya, saat itu sebagaimana Al-Imam Malik rahimahullah berpendapat, walaupun keluarga si mayit, keluarga terbunuh memaafkan, maka secara hukum tidak berlaku, harus dikisos orang ini. Dilihat kemaslahatan umumnya. Sidang jemaah sekalian dimuliakan Allah, begitulah pertengahan Islam. Ada kalanya disebutkan kita harus berlembut-lembut kepada orang itu, dan ada kalanya kita berkeras, tegas. Disebutkan contohnya di sini, bagaimana ketika Nabi SAW melakukan sikap yang tegas kepada seorang sahabat bernama Ka'ab bin Malik. Ka'ab bin Malik, sahabat yang banyak ikut berperang, tapi satu kali peperangan beliau tidak ada alasan, beliau tinggalkan, tidak ikut. Lalu karena tidak ikut dalam perang ini, Rasulullah SAW memboikot Ka'ab bin Malik. Juga menyuruh sahabat-sahabat yang lainnya untuk tidak berbicara dengan Ka'ab bin Malik. Sehingga Ka'ab bin Malik menceritakan tentang dirinya, sempit sekali rasanya dunia, tidak ada lagi yang bisa ajak bicara. Dia coba datangi sepupu yang paling ia cintai, Abu Qatadah. Wahai Abu Qatadah, apakah engkau mengetahui bahwa aku mencintai Allah dan Rasulnya? Abu Qatadah tidak mau ngomong. Tidak jawab iya, tidak jawab tidak. Karena memang diboikot, betul-betul diboikot oleh Rasulullah SAW dan juga para sahabat. Sampai-sampai terakhir kalimat Abu Qatadah, Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang tahu. Cuman itu. Padahal orang yang paling dicintai oleh Ka'ab bin Malik. Ini kesalahannya tidak ikut perang sekali. Ada kalanya di waktu yang lain, seorang Arab Badui kencing di masjid. Kencing. Betul-betul kemungkaran. Tapi tidak dimarahi oleh Nabi SAW. Tidak diboikot. Malah disuruh lagi lanjut. Selesaikan dulu. Setelah itu barulah disampaikan kepada orang yang Badui ini.
Tidak ada omelan apapun keluar dari Nabi SAW. Sehingga keluar kalimatnya Arab Badui dengan mengatakan, Allahummarhamni wa Muhammadan wa la tarham ma'ana ahadan. Ya Allah, rahmati aku dan Muhammad saja, jangan rahmati selain kami berdua. Ini yang ditunjukkan oleh Nabi SAW. Ada kalanya lembut dan ada kalanya tegas. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin menyebutkan fenomena yang terjadi di zaman beliau. Dan fenomena ini sepertinya mirip-mirip dengan kejadian kita sekarang. Apa itu? Kata beliau, wa ba'dun nas la yubsis salama ala man khalafahu fil manhaji wa wafaqahu fil hadab. Sebahagian orang tidak mau mengucapkan salam kepada orang yang berbeda manhaj dengannya. Padahal wa wafaqahu fil hadab, tujuannya sama. Sama untuk menyebarkan sunnah, sama untuk memajukan agama Allah. Hanya beda metode. Tidak mengucapkan salam. Kenapa? Li'annahu yantami ila jama'atin dunal ukhra. Karena si fulan ini, dia masuk ke satu golongan ini, tidak masuk ke golongan yang sana. Hanya karena beda golongan, sampai ucapan salam pun tidak mau ditebarkan. Ada enggak kejadian seperti itu? Itu di zamannya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin sudah ada gejalanya. Tapi di Banda Aceh insyaallah enggak ada. Nah, disebutkan oleh beliau, walaita ba'dhum sallama min ba'din. Seandainya satu sama lain di antara mereka saling mengucapkan salam, bal alal aksi wal iyadu billah, namun yang sebaliknya terjadi, a'udzubillah, kata beliau, na'udzubillah, mutanahiruna bil alsuni, saling menikam dengan lidah-lidah mereka. Mutanahirun, saling menikam. Yasubbu ba'duhum ba'dan, saling mencela satu sama lain. Wa yamfiru ba'duhum min ba'din, dan saling menghindar satu sama lain. Kalau bertemu, yang satu pergi sana, yang satu lagi pergi ke sini. Ini beliau sebutkan kejadian di zaman beliau. Wa yumdi awqatan katsiratan fi majalisa adidatin lil qadhi fi ta'ifatil ukhra. Dia habiskan waktu yang banyak dalam berbagai majelis untuk mencela-cela kelompok yang lain selain kelompoknya. Itu di zaman beliau. Di Saudi itu sudah ada. Semoga tidak dikopi itu ke negara kita. Semoga tidak masuk ke negeri kita yang tercinta ini. Kemudian ma'annal hadfa wahidun, padahal tujuannya satu. Kulluhum yuridunal wusula ila tahqiqil ibadati. Semuanya menginginkan sampai kepada merealisasikan ibadah kepada Allah, wa ilal iqbali ala Allah, dan untuk kembali kepada Allah. Beda cara. Ada caranya dengan rekaman, ada caranya dengan melalui sekolah, ada caranya dengan melalui organisasi, ada caranya tidak mau berorganisasi, tapi sudah tidak bertegur sapa gara-gara perbedaan manhaj. Nah, beliau sebutkan lagi, wa rubbama najiduhum la yatakallamuna ahlil bid'il musarrihina bi mukhalafatis sunnah. Terkadang, kata beliau, kita mendapati mereka tidak mau tidak membahas tentang ahli bid'ah yang benar-benar menyelisihi sunnah. Orang-orang yang benar-benar membenci sunnah terlepas dari pembicaraan dia. Orang yang sudah ada semangatnya untuk sunnah, beda metode saja, tidak selamat dari lisan-lisannya. Luar biasa. Ini seakan-akan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin menceritakan kondisi yang ada di zaman ini. Disebutkan oleh beliau, wahadihi mihnatun, ini adalah ujian berat. Lamasnaha fi ba'di tawaifil lati tanhazu ila taifatin muayyana. Kita rasakan pada sebahagian kelompok yang
biasnya terjadi pada kelompok tertentu, au ila manhajin muayyanin, atau biasnya kepada manhaj tertentu. Fatajidu ba'duhum yudallilu ba'dan, engkau akan dapati mereka saling menyesatkan satu sama lain. La haula wala quwata illa billah. Wa hadhihi mihnatun, ini betul-betul ujian berat. Ujian berat. Famislu hadhihi tawaif yajibu an yusallima ba'duhum ala ba'din. Model kelompok seperti ini mestinya mereka saling mengucapkan salam. Assalamualaikum. Bertemu assalamualaikum. Itu Allah akan lunakkan hati mereka. Meskipun tetap yusahihul khata, saling menasihati, saling mengingatkan, sehingga apa yang terjadi, wa ta'talifal qulub, jadilah saling merangkul. Setelah saling merangkul, wa amma, sebelumnya, wa yajibu an ba'duhum ba'dan, meskipun wajib saling mengingatkan, saling menasihati. Ada kesalahan, wa an yubayyina kullu wahidin li akhihi ma mautinal khata'i, dan jelaskan, akhi ini kesalahan antum, akhi ini kesalahan antum. Diskusi luar biasa, indah sekali. Pasti ada jalan keluar, pasti ada jalan keluar. Tapi kalau bicara dari belakang, si A kelompoknya bicara dengan kelompoknya, si B bicara dengan kelompoknya, menciptakan kelompok lain, tidak selesai masalah, tidak selesai. Yang terjadi malah kita khawatir guncing mengguncing, itu yang akan menyebar. Maka disebutkan oleh beliau, wa ta'talifal qulub, saling merangkullah sesama umat Islam itu. Wa amma an tudrabal qulubu ba'duha bi ba'din, adapun saling menyakiti satu sama lain, wal iyadu billah, na'udzubillah, min ajli ikhtilafi fil manhaji, hanya karena disebabkan perbedaan manhaj, ma'attihadin fil hadafi, padahal tujuan sama, fahada ghalatun azim, ini adalah kekeliruan benar, kekeliruan fatal. Andaikan pensyarah kitab ini hidup di zaman kita, mungkin bisa kita jadikan sebagai wasit beliau itu untuk meleraikan permasalahan-permasalahan yang ada. Sedih sekali sidang jemaah sekalian, sebahagian situs-situs di internet kita lihat, sayang sekali, bahasa yang tidak layak disematkan kepada seorang muslim disematkan oleh si penulis. Sayang sekali. Satuktabu syahadatuhum wa yus'alun, Allah sebutkan akan dicatat nanti semua persaksian mereka yang menulis itu, dan akan ditanya oleh Allah, benarkah seperti itu kenyataannya? Sidang jemaah sekalian, kemudian dilanjutkan pada matannya. Wa alaihi, sebelumnya masih ada matan. Dilanjutkan, wa alaihi fatanakkab khawarimal muru'ati, oleh karena itu singkirkanlah perkara-perkara yang dapat mengurangi muru'ah. Tadi kita belum sempat bacakan bagaimana maksud muru'ah yang disebutkan oleh ulama fikih. Makna muru'ah di sini adalah fi'lu ma yujammiluhu wa yuzayyinuhu wajtinabu ma yudannisuhu wa yushinuhu. Yang dimaksud dengan muru'ah adalah setiap perkara yang dapat memperindah diri seseorang dan menjauhkan daripada yang merendahkan dirinya, itulah muru'ah. Termasuk penampilan, pakaian kita. Dengan pakaian yang kita kenakan mendatangkan keelokan bagi orang yang melihat, itu muru'ah. Kalau kita menggunakan pakaian menimbulkan cemooh orang, ini namanya kebalikan muru'ah. Kita sholat, sedang sholat pakai celana sempit, pakai baju kaos yang sempit, begitu kita rukuk kelihatan aurat, itu mengurangi muru'ah. Bisa batal sholat kalau terbuka aurat dengan sengaja, mengulangi muru'ah. Sedangkan muru'ah itu dengan pakaian penampilan yang kita kenakan, orang merasa
cocok, indah, baik, tidak merendahkan pemakainya. Ini makna muru'ah. Kemudian selanjutnya sedikit lagi disebutkan oleh penulis dalam kitab ini, syarah matannya, hendaknya singkirkan, jauhkan perkara yang dapat mengurangi muru'ah, baik pada bentuk tabiat dalam kelakuan kita, cara ngomong, tertawa, cara berjalan. Nanti di bahagian ke-9 ini termasuk adab seorang yang memiliki ilmu agama. Dia benar-benar memiliki, kalau laki-laki dia benar-benar laki-laki, tidak gemulai, benar-benar laki. Itu masuk nanti bahagian 9. Au qaulin, ataupun ucapan, au amalin, atau perbuatan, min hirfatin mahinatin, terhindar, singkirkan dari perbuatan yang tercela, terhina. Au khallatin radiatin, atau sifat yang buruk, kal ujubi, contohnya ujub. Ujub itu sifat yang buruk. Apa arti ujub? Kagum terhadap dirinya. Disebutkan dalam contoh ini, dia pendapatnya ini digali dari Al-Quran, sehingga dia merasa sayalah orang yang pertama mengeluarkan hukum dari ayat ini. Itu ujub, tidak layak dimiliki oleh orang-orang yang memiliki ilmu agama. Waria, dan ria, menampak-nampakkan. Wal batari, dan congkak. Wal khulaya, dan sombong. Wahtiqaril akharin, dan meremehkan orang lain. Wa ghisyani mawatinir rib, dan menjauhi tempat-tempat yang bisa mengantarkan syak wasangka orang kepada kita. Misal ada di antara kita orang yang sudah dikenal, sudah jadi panutan, lalu pergi ke tempat judi, duduk di situ, mendatangkan buruk sangka orang. Untuk apa juga Pak Haji masih mau juga main judi? Padahal mungkin bukan main judi, tapi kita datangi tempat yang membuat orang buruk sangka. Itu tidak boleh. Adabnya harus kita hindari tempat-tempat yang mendatangkan buruk sangka orang kepada kita. Sidang jemaah sekalian, inilah beberapa perkara yang bahagian ke-8 ini, adab-adab yang semestinya semua kita berhias diri dengannya. InsyaAllah dengan adab-adab yang telah disebutkan oleh para ulama kita, Allah pun akan angkat derajat kita di sisi manusia, terlebih yang kita harapkan derajat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita tutup, masih ada waktu sedikit lagi. Ada yang barangkali perlu kita diskusikan, yang salah kita sempurnakan, kita persilahkan. Ada untuk satu pertanyaan, 5 menit waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ustadz yang mengajarkan kita dan saudara sekalian kaum muslimin dan muslimat. Yang ingin kita bahas adalah masalah sekarang banyak sekali masa-masa yang bahaya, yang berbahaya tadi. Ini mungkin majelis ulama dan pemerintah itu cepat tanggap. Jadi mereka harus mempertemukan tokoh-tokohnya itu, kemudian membuat MOU, jangan lagi menyebar itu. Seperti kita lihat GAM dengan tentera sudah harmonis sekarang. Itu lebih parah, bahkan membunuh. Nah, ini sudah aman, sudah baik. Ini juga demikian. Jadi ada terobosan pemerintah dan ulama. Kita Ustaz sarankan pada ulama supaya ini ada inisiatif, jangan anggap enteng, karena semua itu berbahaya kalau kita anggap enteng. Jadi oleh ada inisiatif. Yang kedua adalah ini perlu pemahaman yang disampaikan oleh para dai, ya, supaya mereka insaf, karena bahaya akan terjadi ke depan. Mungkin ini solusi yang bisa kita sampaikan. Semoga mungkin ada jalan keluar ke depan. Dan doa kita, ini syaitan kembali yang mengadu domba kita, iblis dan syaitan. Ini bagaimana
doanya supaya iblis syaitan ni jangan ada di sini lagi, di negeri ini. Sebab ini tidak nampak makhluk itu. Sengaja Allah tidak nampakkan karena memang kalau nampak pun kita mati. Ya, makhluk Allah itu. Nah, tapi dia yang merusakkan kita, bukan yang lain. Masuk dalam telinga kita, di waswasil khannas terus. Nah, ini iblis inilah yang pengacau kita ini. Itulah musuh kita yang sebenarnya yang Allah selalu sebutkan dalam Al-Quran. Demikian Ustaz. Masya Allah. Semoga pemerintah kita mendengarkan harapan-harapan ini. Amin. Ada doa yang itu sering kita baca ketika solat jenazah. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu waghfir lana walahu wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lilladina amanu. Ini sangat penting. Ya Allah, jangan jadikan dalam hati kami ghil. Ghil itu penyakit hati itu. Hasad kepada orang beriman, dendam kepada orang beriman, penyakit-penyakit hati. Ini selalu kita doa kepada Allah. Wala taj'al fi qulubina ghillan lilladina amanu. Ya Allah, jangan jadikan penyakit hati ini dalam hati kami terhadap orang-orang beriman. InsyaAllah Allah sudah sebutkan, lau anfaqta ma fil ardi jami'an ma allafta baina qulubihim. Seandainya kalian infakkan seluruh yang ada di bumi untuk menyatukan hati orang beriman, orang Islam, tidak akan bisa, kata Allah. Walakinnallaha allafa baina qulubihim. Akan tetapi Allah lah yang melunakkan hati-hati di antara mereka. Saling berdoa kita. Bangun kita masing-masing tengah malam. Siapa kira-kira orang yang sangat benci dengan kita? Kita doakan, ya Allah, lunakkanlah hatinya untuk bisa bersaudara dengan saya. Ya Allah, hilangkanlah rasa dendam saya kepada dia, dan seterusnya. Mudah-mudahan kita bisa rasakan nanti melalui dukungan dari pemerintahan kita, doa-doa dari kita, umat Islam betul-betul ummatan wahidatan, umat yang satu, yang dengan kekuatan itulah jaya kembali Islam nantinya. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.